Kita masih membahas mengenai kecerdasan majemuk, suatu teori tentang beragamnya kecerdasan manusia. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu, saya sudah menjelaskan bermacam-macam kecerdasan majemuk, sedangkan di video kedua ini, saya akan membahas mengenai cara-cara mengembangkan kecerdasan tersebut. Kita mulai sekarang. Mengenali berbagai kecerdasan majemuk dapat membantu orang tua untuk merangsang dan meningkatkan perkembangan diri anak. Anda dapat lebih mengasah satu atau beberapa jenis kecerdasan majemuk yang tampak lebih dominan pada anak Anda, sehingga ia dapat mencapai potensi maksimalnya. Secara umum, orang tua perlu memantau aktivitas anak untuk mengenali hal-hal yang disukai dan yang tidak disukainya. Berfokuslah pada kelebihan anak dan jangan pernah membandingkannya dengan anak lainnya. Dengarkan pendapat serta keinginan anak, dan selanjutnya biarkanlah anak berkembang sesuai dengan minatnya, tanpa dipaksakan oleh tuntutan dan harapan tinggi orang tua. Untuk mengembangkan kecerdasan verbal linguistik, Anda dapat membacakan dongeng, mengajarkan kata-kata baru, meminta anak mengarang cerita, menulis dan membacakan puisi, berbicara tentang apa yang ia lakukan di sekolah, atau menolong anak membiasakan diri menuliskan buku harian tentang hal-hal yang dia syukuri dalam satu hari. Untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika, Anda dapat menyajikan permainan dengan angka, lomba memecahkan persoalan hitungan, atau melakukan percobaan sains sederhana. Anda juga dapat mengajak anak mengunjungi museum pengetahuan serta planetarium, menggarap puzzle, atau melibatkan anak dalam permainan strategi. Bagaimana mengembangkan kecerdasan kinestetik? Anda bisa membantu mengembangkan kecerdasan ini dengan mengikut sertakan anak dalam kelompok tari, klub olahraga, mengajaknya bermain lempar dan tangkap benda, melatihnya menjaga keseimbangan saat berjalan, atau mengajaknya bermain teater. Sedangkan untuk mengembangkan kecerdasan visual spasial, Anda dapat mengasah kecerdasan ini dengan menggambar, melukis, membangun konstruksi balok mainan, bermain warna, bermain puzzle, menonton film, serta bermain plastisin alias lilin-lilinan. Sementara itu, untuk mengembangkan kecerdasan musik, Anda dapat mendukung anak melalui aktivitas les musik, memperdengarkan lagu, menonton konser, dan memfasilitasinya dengan berbagai pilihan jenis musik dan alat musik, melatihnya untuk menganalisis perbedaan suara orang dalam berbicara, mendengarkan suara alam, atau menciptakan lagu. Bagaimana mengembangkan kecerdasan interpersonal? Kecerdasan interpersonal pada anak bisa mulai diasah dengan membiasakan anak bermain dengan teman-teman sebayanya dan mengajaknya mengunjungi berbagai acara komunitas atau pertemuan sosial. Ajarkan anak bersopan santun untuk bersosialisasi di lingkungan baru dan puji usaha anak untuk belajar berkenalan dengan teman-teman baru. Ajarkan dan dukung anak untuk menyampaikan idenya dan latih dia untuk mendengarkan orang lain serta memahami hal-hal yang tersirat dari ucapan temannya. Sedangkan untuk mengembangkan kecerdasan intrapersonal, Anda dapat melatih anak melalui berbagai aktivitas pribadi, misalnya mengisi buku harian, bercerita tentang masalah pribadi, atau membicarakan kelemahan dirinya. Untuk bisa merangsang dan mempertahankan kecerdasan intrapersonal, orang tua juga perlu menyediakan waktu dan perhatian, serta penerimaan dan kasih sayang untuk memotivasi anak mengungkapkan dirinya dan selanjutnya lebih termotivasi, percaya diri, dan bangga dengan dirinya. Bagaimana mengembangkan kecerdasan naturalistik? Ajak anak-anak mengenali berbagai tumbuhan dan pepohonan, beragam hewan, serta benda-benda di alam semesta. Izinkan anak memelihara hewan peliharaan dan latih mereka untuk bertanggung jawab dalam merawat hewan itu. Ajak anak mengoleksi serangga, daun, batu-batuan, dan kerang-kerangan. Ajak anak bercocok tanam atau menonton film bertema flora dan fauna atau benda-benda geografis. Lakukan perjalanan atau wisata alam,
ke pegunungan, hutan, laut, dan lainnya, atau melakukan kegiatan outbound atau live-in. Ajarkan juga cara-cara anak menjaga kebersihan dan kesehatan. Bagaimana mengembangkan kecerdasan eksistensial? Bertukar pikiran dan mendengarkan ide anak adalah cara yang jitu untuk mengembangkan kecerdasan eksistensial anak. Namun Anda juga perlu mengembangkan rasa sabar untuk mendengarkan dan menanggapi pendapat anak. Anda pun perlu menyediakan waktu dan tenaga untuk berdiskusi mendalam tentang suatu fenomena yang bisa saja dijumpai anak dari kegiatannya sehari-hari, dari film yang ditontonnya, atau dari cerita temannya. Saya selesai sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.